Halo, perkenalkan nama saya Widya Sari Purba dengan NIM 52435300013, Prodi Teknik Elektro, kelas A, Stanbook 2004. Tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Eka Dudi Suryanto, SPDMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Dasar Elektronika. Pertanyaan yang pertama, deskripsikan perbedaan antara tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik. Menjadi jawaban saya adalah, tegangan listrik adalah ukuran beda potensial antara dua titik dalam rangkaian kelistrikan. Dapat pula tegangan diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Satuan dari tegangan adalah volt atau voltage, yang dilambangkan dengan huruf V. Volt adalah standar satuan listrik yang digunakan untuk menunjukkan nilai tegangan dalam rangkaian listrik. Ada dua tipe tegangan, yaitu tegangan AC, alternation current, dan tegangan DC, direct current. AC biasanya disebut sebagai tegangan bolak-balik, sedangkan DC disebut tegangan searah. Alat ukur tegangan di listrik yaitu voltmeter, multimeter. Rumus tegangan listrik yaitu, sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, dengan keterangan V sama dengan tegangan dalam satuan volt, I sama dengan arus dalam satuan ampere, R sama dengan hambatan dalam satuan ohm. Kemudian, arus listrik. Arus listrik adalah kecepatan aliran muatan yang melalui suatu perantaraan waktu yang tertentu. Arus listrik dinyatakan dalam 1 ampere yang dilambangkan dengan huruf A. Ampere meter adalah satuan listrik yang digunakan untuk menunjukkan nilai arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Nilai ampere meter diketahui dengan alat ukur ampere meter, multimeter, atau tang ampere. Rumus arus listrik adalah I sama dengan V kali R. Kemudian daya listrik. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi suatu rangkaian listrik atau perangkat elektronik. Daya listrik dinyatakan dalam satuan watt yang dilambangkan dengan huruf W. Watt adalah satuan listrik yang digunakan untuk menunjukkan nilai daya, kekuatan, kapasitas suatu perangkat listrik. Alat ukur daya listrik yaitu wattmeter, multimeter, kWh meter. Dengan rumus daya listrik sama dengan P sama dengan V kali I. Dengan rumus lainnya, P sama dengan I kuadrat kali R. Atau P sama dengan V kuadrat per R. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara sumber arus listrik dan sumber tegangan listrik. Sumber arus listrik yang menyalurkan energi listrik sambil menyalurkan arus konstan tanpa mempedulikan tegangan yang melewatinya. Sumber arus listrik memiliki dua terminal dan menyediakan arus konstan yang tidak tergantung pada beban. Sumber arus listrik harus berada dalam rangkaian tertutup karena tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian terbuka. Sumber arus ideal menyediakan arus konstan yang tidak bergantung pada tegangan yang melintasinya atau berubah pada beban yang berhubung. Sumber arus ideal memiliki resistansi internal tak terbatas. Sumber arus praktis. Sumber arus praktis menyediakan arus yang bervariasi sesuai dengan beban. Arus berkurang seiring dengan peningkatan beban. Perbedaannya, sumber tegangan listrik yang menyediakan tegangan tetap terlepas dari arus yang ditarik atau beban, sedangkan sumber listrik mengalirkan arus tetap, tidak bergantung pada tegangan yang melintasinya. Lanjut yang ketiga, tuliskan definisi komponen aktif dan pasif beserta contohnya. Komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber energi listrik eksternal untuk mengoperasikannya dan mampu mengendalikan aliran elektron. Komponen aktif dapat memperkuat tegangan arus dan daya. Beberapa contoh komponen aktif yang umum yaitu transistor. Transistor adalah perangkat semikonduktor 3 terminal yang dapat digunakan untuk memperkuat atau mengalihkan sinyal listrik dan daya. Beberapa jenis transistor yang umum adalah transistor sambungan bipolar atau BJT. Kedua, transistor efek medan. Ketiga, transistor bipolar gerbang terisolasi. Transistor digunakan dalam penguat, isolator, saklar, regulator, dan lain-lain karena kemampuannya memperkuat sinyal listrik yang lemah. Kemudian sirkuit terpadu. Rangkaian terpadu atau IC adalah perangkat semikonduktor kompleks yang terdiri dari ribuan transistor, resistor, kapasitor yang dibuat pada suatu chip. Kemudian tabung vakum. Tabung vakum adalah perangkat penguat tegangan yang terdiri dari dua elektroda logam yang terbungkus dalam selubung kaca berkedap vakum. Tabung vakum banyak digunakan pada radio dan amplifier, tetapi telah diganti oleh transistor pada sebagian besar perangkat elektronik modern. Namun, tabung vakum masih digunakan pada beberapa amplifier audio berdaya tinggi khusus. Kemudian, penguat operasional. Penguat operasional atau IC serbaguna yang menggunakan umpan balik negatif untuk memberikan penguatan tegangan dan sinyal pasif. Memiliki penguatan tegangan loop terbuka yang sangat tinggi yang dikendalikan oleh umpan balik negatif. Kemudian, komponen pasif.
Komponen pasif tidak memerlukan sumber energi eksternal apapun untuk beroperasi. Komponen ini tidak mampu memperkuat atau mengendalikan aliran arus. Beberapa jenis komponen pasif yaitu satu resistor. Resistor adalah komponen yang menahan aliran arus listrik. Resistor terbuat dari bahan-bahan seperti karbon, oksida, logam, dan kabel. Resistor digunakan untuk membatasi arus, membagi tegangan, membiaskan komponen aktif, dan mengakhiri saluran transmisi. Beberapa jenis resistor yaitu resistor komposisi karbon, resistor lilitan kawat, resistor oksidasi logam, resistor variabel seperti potensiometer. Kemudian kapasitor. Kapasitor adalah perangkat yang menyimpan muatan listrik dari dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator atau bahan-bahan dielektronik. Berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan kapasitor di kapasitas induktor. Induktor adalah kumparan kawat yang menghasilkan induktansi dan menahan perubahan arus dengan induksi GGL balik dalam rangkaian. Induktor digunakan dalam filter, isolator, rangkaian yang menangani sinyal radio untuk membatasi sinyal frekuensi tinggi. Jenis induktor yang umum digunakan adalah induktor inti udara, induktor inti ferrit, induktor inti toroidal, induktor variabel. Kemudian transformator. Trafo terdiri dari dua kumparan yaitu diisolasi secara elektrik dan dililitan pada inti ferrit. Trafo bekerja berdasarkan prinsip induktansi bersama dan digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Trafo memerlukan pasokan AC dan tidak dapat bekerja dengan DC. Transformator tidak memiliki bagian yang bergerak dan dapat sangat efisien. Komponen aktif dan pasif digunakan secara luas dalam berbagai sistem dan sirkuit elektronik. Beberapa aplikasi utamanya: penguat, isolator, catu daya, rangkaian yang disetel, logika digital, rangkaian switching, pembentukan gelombang, transmisi nirkabel. Pada sebagian besar sistem elektronik, komponen aktif memberi penguat sementara komponen pasif membantu dalam fungsi penyaringan, pencocokan, impedasi, penskalaan tegangan, dan pembentukan gelombang. Kemudian lanjut soal yang nomor 4. Tuliskan karakteristik dari komponen dioda beserta fungsinya. Di sini diminta semua jenis. Karakteristik dioda. Karakteristik arus sampai tegangan dari dioda atau kurva 1-5 berhubungan dengan perpindahan dari pembawaan melalui yang dinamakan lapisan pelapis atau daerah pengosongan atau hole yang terdapat pada pertemuan PN di antara semikonduktor. Tegangan ambang atau forward voltage. Karakteristik dioda pertama adalah dibias secara maju. Dioda pada bias maju memiliki penjelasan yaitu upaya untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Apabila terhubung dengan kutub positif pada baterai serta katoda terhubung pada kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Apabila tegangan yang diberikan berbeda dan nilai arusnya positif, maka bias akan teralir arus. Arus terbalik atau reverse current. Karakteristik dioda selanjutnya ialah bias secara mundur. Dalam bias mundur, anoda dihubungkan dengan kutub positif. Dengan begitu, jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Ketika terjadi proses reverse, dioda tidak bisa menghantar listrik karena nilai hambatannya besar. Fungsi utama dioda adalah sebagai penyearah arus. Berarti dioda memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah, sehingga dapat mengubah arus AC menjadi arus DC. Fungsi dasar dioda digunakan dalam aplikasi seperti stabilitas tegangan, detektor sinyal pengaman arus, dan pemutus sirkuit. Jenis-jenis dioda. Dioda penyarah.
Digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Ada dua jenis diode penyiara, yaitu diode penyiara setengah gelombang dan diode penyiara gelombang penuh. Kemudian diode Zener berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Dapat juga digunakan untuk membatasi tegangan dalam level tertentu sehingga rangkaiannya dapat lebih aman. Kemudian diode LED. Jenis diode ini mampu menghasilkan cahaya ketika dua kutubnya diberikan polaritas. LED memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai indikator, dan mentransmisi sistem optosensor maupun remote control, serta juga terdapat dalam rangkaian optical pickup. Kemudian diode Schottky memiliki kecepatan beralih yang cepat dan tegangan ambang rendah. Umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan proses switching yang cepat. Arus diode akan mengalir melalui dan ditahan oleh hambatan internal yang menyebabkan tegangannya menjadi lebih kecil di terminal dioda. Diode Vakator memiliki kelebihan, yaitu dapat membentuk kapasitas baru dengan besar tertentu. Jenis diode ini membuat kemajuan yang besar dalam sistem penalakan digital secara frekuensi transmisinya yang tinggi. Ada pula penalangan sistem PPL atau fast loop. PPL ialah sistem koreksi osilator yang dapat menyimpan frekuensi. Kemudian soal yang terakhir, tuliskan karakteristik dari komponen transistor beserta fungsi. Karakteristik resistor adalah dasar yang menggambarkan hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik pada suatu rangkaian. Terdapat 3 jenis tipe kurva karakteristik transistor berdasarkan konfigurasi rangkaian. 1. Karakteristik input menggambarkan setiap perubahan yang terjadi pada arus input karena variasi tegangan input dengan menjaga tegangan output tetap konstan. Kedua, karakteristik keluaran grafik arus keluaran pada suatu sumbu dan tegangan keluaran pada sumbu lainnya pada arus masukan yang konstan. Ketiga, karakteristik transfer arus menunjukkan fluktuasi arus keluaran terhadap arus masukan. Tegangan keluaran dijaga konstan. Fungsi transformator sebagai saklar elektronik. Transformator dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor lainnya, sehingga dapat menghubungkan antar kaki konektor dengan emitor. Kedua, sebagai penguat arus. Agar bisa digunakan sebagai penguat arus, transistor harus dibiaskan tegangannya pada basis secara konstan. Ketiga, sebagai drive motor DC. Sirkuit yang berfungsi untuk mengendalikan arus listrik yang dibutuhkan oleh motor untuk bekerja. Yang keempat, sebagai pembangkit sinyal flip-flop. Rangkaian yang mampu melakukan proses penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. 5. Gerbang logika. Sistem pemrosesan dasar yang dapat mengolah suatu masukan berupa bilangan biner menjadi keluaran bersyarat yang digunakan untuk memproses lebih lanjut. Jenis-jenis transistor. 1. Transistor bipolar. Transistor yang membutuhkan elektron di kutub negatif untuk mengisi keluaran elektron di kutub positif. Transistor bipolar dibagi menjadi 2, yaitu NPN dan PNP. Kedua, transistor efek Medan. Jenis transistor yang digunakan listrik sebagai pengendali konduktivitasnya. Ketiga, small signal transistor. Jenis transistor yang hanya mempunyai arus konektor antar 80 mA sampai dengan 600 mA. Dan penguat NFE 10 sampai dengan 500. Keempat, small switching transistor. Digunakan sebagai saklar elektronik daripada small signal transistor. 5. Power transistor. Transistor daya tinggi yang banyak digunakan sebagai penguat arus dan tegangan. Keenam, high frequency transistor. Transistor khusus yang digunakan pada rangkaian dengan frekuensi tinggi. Ketujuh, fototransistor. Transistor yang bekerja dengan cara mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Sering digunakan dalam perangkat sensor cahaya, pemindai, dan peralatan optoelektronika lainnya.